bahwasanya aslinya originalnya istimaluhu fil mufradi, menggunakan kata qaul itu dalam mufrad aja. Qaul misalkan qaul ucapan si Jahid mah sedih, udah satu aja. Itulah. Itu kira-kira. Summa dzakarul musannifu anal kalimata qad yuqsadu biha al kalamu. Musannif menceritakan, menuturkan bahwasanya kalimat qad yuqsadu bihal kalam, kadang-kadang dimaksud juga ucapan, satu kata tapi dimaksud satu ucapan. Kaqaulihim fi la ilaha illallah, seperti dalam ucapan la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Kata la ilaha illallah itu dinamai kalimatul ikhlas, atau kata la haula wala quwata dinamai kalimatul apa tuh? Hauqalah ya. La haula wala quwata itu dinamai itu kan ikhlas, kata ikhlas. Kalimatul ikhlas itu kan satu kalimat, tetapi yang dimaksud adalah kalam, ucapan la ilaha illallah. Wa qad yazmiul kalamu wal kalimu, dan kadang-kadang juga terkumpul kata kalam dan kalim fisidiki dalam benarnya fisidiki. Terus waqad yanfaridu, dan kadang-kadang menyendiri ahaduhuma, salah satunya. Famisalu istimaihima, maka contoh yang berkumpul antara kalam dan kalim adalah qad qoma zaidun, kata qad qoma zaidun, qad harap, koma fiil, dan zaidun isim. Itu sah disebut kalim, sah karena terdiri dari isim, fiil, harap. Nah, kalau ini mah fiil, harap, fiil, dan isim, qad ya. Dan tapi sah juga disebut kalam karena mufid. Fa innahu kalamun li ifadatihi, karena dia mempunyai maknan ya sunus sukutu, yang pantas diam, alaihi, sehingga orang tidak bikin orang lain menunggu. Jadi qad qama Zaidun, sungguh Zaid telah berdiri, udah orang lain paham kan? Oh, paham juga. Wal kalimu alaihi wa kalimun li annahu murakabun min kalimatin. Famisalul infiradil kalimi, contoh yang kalim tetapi menyendiri ya. In qoma Zaidun, ini mah kalim doang, enggak kalam. In qoma Zaidun, jika berdiri Zaid, itu bukan kalam tapi kalim. Ini ada teori khusus min itlaq ya. Setiap bola bundar, tetapi tidak setiap bundar bulat. Setiap no ini mah khusus min wajin. Jadi tengah liar poh deh. Famisalul firadil kalam, contoh kalam yang menyendiri seperti Zaidun qaimun, Zaidun isim, qaimun isim, tetapi itu sudah kalam. Meskipun tidak terdiri dari tidak ada harap dan tidak ada fiil dalam kata Zaidun qaimun, itu sudah dinamai kalam. Itu karena kenapa dinamai kalam? Karena dia memberi faedah. Dia udah lafad dan dia udah mufid, udah titik gitu aja. Kalau dalam alfiah mah yang penting kata itu lafad, yaitu diucapkan, terdiri dari huruf hijaiyah. Kalau di Indonesia mah terdiri dari huruf alfabet. Dan mufid itu memberi arti, memberi nilai. Jadi punya arti gitu. Gak kosong gitu mana itu. Ada informasi gitu. Jadi gitu kesimpulannya ya. Kesimpulannya sebelum kita menginjak pada materi-materi yang lain, saya ingin menjelaskan padanan paradigma mindset kita dalam memahami bahasa, terutama bahasa asing, ini bahasa Arab yang orientasinya adalah ilmu Quran dan hadis dan kitab-kitab kuning ulama-ulama terdahulu. Ilmu ini insya Allah akan membuka jalan pada ilmu lain. Ini kalubabi wahwa li ilmi kalubabi. Ilmu nahu itu ibarat aci atau jadi bahan baku kita menggali ilmu khususnya ilmu keagamaan.
bahkan fondasi dalam tata cara kita berpikir. Kenapa begitu? Karena begini, jika ditanyakan kapan manusia mulai berpikir, yaitu ketika manusia mulai berbahasa, ketika dia mulai berbahasa, mengungkapkan komunikasi pada orang lain. Dan setelah dia bisa berbahasa, baru dia mulai berperadaban. Percaya deh. Itulah makanya dalam ilmu mantek manusia dinamai hayawanun natik. Natik itu berbicara, karena esensi dari manusia pikiran itu adalah bicara. Jadi bicara dulu halus benar, lurus. Coba anak kecil kan jarang sulit untuk kita pahami. Kita sibuk menerka apa arah, kemana arah dia bicara. Ya, oh ini kemarin ya bobo, potong patah-patah karena dia belum terbiasa berpikir, belum intuisinya belum cukup untuk menyusun gramatikal berbahasa. Pikirannya belum sempurna kita. Atau orang gila kan ngaco ngobrolnya kemana aja, konsonan katanya aduh gitu ya. Begitu ya, segitu dulu. Ana bakal ngacak-ngacak ya secara random, ana sanes ieu, tapi nu penting-penting nah hungkul. Hanya sekedar ingin mengingatkan kita jangan melupakan ilmu yang dulu-dulu ya, Jurumiyah, Imriti, atau Yakulu yang kita hafal. Sebisa mungkin kita gunakan. Ingat, jangan jadikan ilmu itu ada di luar dalam diri kita, tetapi jadikan ilmu itu adalah bagian dari diri kita. Setiap ucapan kita mesti tahu ini kedudukannya apa dan arah ucapannya kemana. Ya, yuk. Makasih yang nonton sampai tuntas meskipun memakan kuota. Anak-anak rindu anak-anak sih. Ya, kalau maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.